Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Imam Asraf Daudin, berasal dari BK semester 6 dengan nomor NIM 1901000010 yang dalam hal ini akan menjabarkan beberapa materi terkait dengan praktikum Praktikum mereka belajar apa? bimbingan dan konseling melalui layanan klasikal atau menggunakan layanan klasikal. Jadi langsung saja untuk materinya. Di sini akan saya jabarkan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu cara mengendalikan emosi. Mungkin kita sering dengar apa itu emosi, tapi kebanyakan rata-rata orang menafsirkannya dengan salah dan kaprah. Sudah salah, tapi sudah menjadi keumuman bagi setiap individu. Maka dari itu akan saya jelaskan kata emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis atau emotion, yang berasal dari kata émover, atau bisa diartikan kalau ke dalam bahasa Indonesia yaitu bermakna kegembiraan. Dilihat dari bahasa Latin juga, itu mempunyai arti bergerak, dari kata mover. Nah, sedangkan dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Oke, yang pada dasarnya emosi adalah suatu dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu tersebut. Jadi tidak melulu ketika orang marah atau jengkel dikatakan emosi, ya tidak hanya sebatas itu. Jika kita lihat dari pengertian emosi yang telah saya sebutkan tadi, intinya rangsangan dari luar maupun dalam diri individu tersebut baik berupa tindakan maupun yang lainnya. Oke, kita lebih jauh lagi, tahap selanjutnya yaitu ada jenis emosi. Ada berapakah jenis emosi? Jenis emosi di sini dibagi atau terbagi menjadi 3. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmaniah. Nah, seperti contoh perasaan dingin, panas, sejuk, dan sebagainya. Nah, munculnya emosi yang seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik. Maksudnya di luar individu tersebut ya. Misalnya karena faktor cuacanya dingin, lalu fisik kita menjadi dingin. Nah, jika ruangan juga pengaruh, baik itu ruangan kita berada di dalam ruangan menggunakan AC, terus temperaturnya rendah, jadi akan terasa lebih dingin. Nah, itulah yang pertama, yang berkaitan dengan syaraf-syaraf jasmania. Itu emosi yang pertama, jenis emosi yang pertama. Lalu yang kedua, ada emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis seperti contoh sakit, meriang, atau sebagainya. Nah, emosi yang seperti ini itu lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Faktor kesehatannya menurun, otomatis emosi yang berkaitan dengan fisiologis ini pasti akan muncul. Tadi seperti rasa sakit pada tubuh kita karena masuk angin atau yang lainnya, atau batuk. Nah, itulah jenis emosi yang kedua. Lalu yang terakhir, jenis emosi yang ketiga itu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Kalau yang kedua fisiologis, yang ketiga psikologis. Nah, seperti apa gambarannya? Yaitu seperti rasa cinta, rasa rindu, dan rasa sayang. Nah, maupun benci juga termasuk ke dalam emosi yang sifatnya atau mempunyai kaitan dengan psikologis. Seringkali emosi yang jenis ketiga ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Contoh, saya melihat si A, wah cantik sekali,
maka dari itu saya muncul emosi atau perasaan rasa cinta saya. Nah, itu karena faktor emosi yang punya kaitan dengan psikologis. Lalu yang selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan emosi? Nah, tahap yang pertama atau langkah yang pertama yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Itu cerdas versi Rasulullah seperti itu, berpikir sebelum bertindak. Jadi yang namanya bertindak ketika kita menisbatkan ke dalam akal kita terlebih dahulu, akal sehat, itu kedepannya sangat minim sekali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Jadi jangan hanya memikirkan yang baik-baiknya saja ke depannya, namun perlu dipikirkan lagi dampak negatifnya ketika kita melakukan perbuatan. Contoh, saya menampar seseorang. Nah, sebelum menampar, kira-kira dampak negatifnya apa setelah saya menampar orang tersebut? Apakah banyak positifnya atau banyak negatifnya? Sudah tentu kalau banyak negatifnya, otomatis langsung saja kita tinggalkan. Lalu cara mengendalikan emosi yang ketiga yaitu berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Karena apa? Karena memaafkan orang lain itu tidak akan menurunkan derajat manusia, justru akan menjadikan derajat manusia itu semakin luhur dan semakin luhur atau semakin tinggi. Nah, sudah itu tentang mengendalikan emosi. Oke, mungkin sampai sini saja penjabaran materi terkait dengan layanan bimbingan dan konseling secara klasikal, yang dimana tadi saya menyampaikan bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Kiranya cukup sekian. Apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.